Program Bantuan Sosial atau Bansos era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat sorotan khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Ketua BPK Ismayatun mengatakan, BPK menemukan dalam bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara, serta adanya kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran. Secara rinci, disebutkan bahwa saldo bansos atas 365.023 keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi belum dilakukan freeze saldo bantuan dan dikembalikan ke kas negara pada Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan perhitungan pembayaran, dan penambahan biaya atas kontrak lumsum yang tidak dapat dibayarkan, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditarik dan disetorkan ke kas negara. Ada pula permasalahan lain pada 96 paket pekerjaan belanja modal tahun anggaran 2022 dan semester 1 tahun anggaran 2023 pada 3 Ditjen Kementerian PUPR. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp166,27 miliar dan $153,22 ribu AS. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan impor pangan tahun ini sekitar 12,4 juta ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Sarwo Edi mengatakan, persetujuan impor untuk pelaksanaan importasi telah diterbitkan pemerintah. Meski baru hanya persetujuan impor beras dan jagung yang terbit 100% atau sesuai penetapan impor. Sarwo Edi menjabarkan, impor beras tahun 2024 ditargetkan mencapai 4.045.761 ton. Terdiri dari 3,63 juta impor beras umum yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Perum Bulog. Selain itu, ada impor beras industri sekitar 412.000 ton dan beras khusus sekitar 33,7 ribu ton. Masing-masing izin diberikan kepada 11 dan 3 importir. Tercatat, realisasi impor beras mencapai 1.779.257 ton atau sekitar 44% dari target. Sementara beras umum yang telah diimpor oleh Bulog mencapai 1,7 juta ton. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit dalam rancangan awal APBN 2025 tetap didesain pada angka 2,45 hingga 2,82%. Dengan itu, berarti pemerintah tidak mengabulkan permintaan fraksi PDI Perjuangan yang ingin defisit APBN 2025 didesain menuju 0%. Sri Mulyani mengatakan, defisit dalam APBN akan digunakan untuk membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru. Dia mengatakan pembiayaan akan dijaga dan dikelola lewat pembiayaan inovatif, namun prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang. Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent. Dia mengatakan pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai instrumen untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif. Sebelumnya, saat menyampaikan pandangannya, fraksi PDIP meminta agar anggaran negara 2025 didesain mengarah pada defisit 0%. Fraksi ini menilai kebijakan itu perlu dilakukan di masa transisi antara pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Fraksi PDIP menyarankan belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah maupun rencana pembangunan jangka menengah. Presiden Joko Widodo blak-blakan tentang mahalnya membangun transportasi umum di Indonesia. Hal itu berdasarkan pengalamannya membangun beberapa transportasi umum di Jakarta.
Oleh sebab itu, pemerintah kota maupun pemerintah daerah lainnya harus bisa mencari opsi transportasi umum yang lain agar bisa memberikan layanan transportasi bebas macet di wilayahnya. Salah satu opsi yang ditawarkan Jokowi adalah Autonomous Rapid Transit atau ERT, yang pembangunannya jauh lebih murah. Nantinya, moda transportasi ini bentuknya seperti kereta namun tanpa rel. Jokowi menawarkan bantuan APBN dari pemerintah pusat apabila ada wali kota yang mau membangun transportasi ini di wilayahnya. Nantinya dia pun meminta kepala daerah yang memiliki rencana membuat ERT segera menghubungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jokowi juga mengatakan, jika pemerintah daerah tidak segera menyiapkan transportasi massal yang layak, maka dalam 10 hingga 20 tahun yang akan datang, semua kota di Indonesia akan macet. Badai PHK di industri teknologi masih terus merajalela. Terbaru, Google kembali mengumumkan PHK yang berdampak pada 100 karyawan di unit bisnis cloud, divisi pemasaran, operasional dan engineering, serta konsultasi dan strategi go-to-market adalah beberapa yang mengalami efisiensi. Sebelumnya, Google sudah lebih dulu mengumumkan PHK pada Januari 2024. Kala itu, CEO Sundar Pichai sudah mewanti-wanti karyawannya bahwa PHK akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Pada April lalu, Google juga mengumumkan PHK untuk jumlah karyawan yang tidak disebutkan. Selain Google, raksasa teknologi Microsoft juga mengumumkan PHK di unit bisnis cloud Azure. Pemangkasan ini akan berdampak pada karyawan di Azure for Operators and Mission Engineering. Sebelumnya, Microsoft baru saja memangkas 1.900 pekerjaan di divisi Activision Blizzard dan Xbox pada Januari lalu. Beberapa perusahaan teknologi lain seperti Amazon dan Salesforce juga gencar melakukan PHK massal sepanjang 2024 yang baru berjalan 6 bulan ini.